waktunya ya Ibu terkait dengan perbincangan saya kemarin, menginformasikan kepada Ibu menindaklanjuti kegiatan yang kemarin. Bisa saya mohon waktunya Ibu sebentar? Silakan. Kebetulan siswa saya sekarang olahraga. Terima kasih Ibu terkait dengan kegiatan yang observasi yang akan kita laksanakan nanti. Kapan kiranya bisa Ibu saya observasi di dalam kelas Bu? Di daftar pelajaran kelas itu hari Jumat tanggal 15. Hari Jumat tanggal 15. Baik, hari Jumat tanggal 15 November 2024. Ya, itu jam pertama ya Bu ya. Oh, jam pertama. Baik. Tanya nanti di jam pertama, jam 1, kedua dan ketiga. Baik. Jam ke-1, 2 dan 3. Kemudian selanjutnya saya ingin menanyakan kepada Ibu terkait dengan tujuan pembelajarannya nanti. Apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu berikan? Nah, untuk tujuan pembelajarannya nanti materi yang kita bahas dulu Ibu Maria, nanti kita akan membahas dan membagikan secara generatif nanti ovipar, vivipar dan ovovivipar. Nah, dari materi ini tujuan pembelajarannya itu anak-anak bisa membedakan hewan yang mana termasuk ovipar, mana termasuk vivipar, mana termasuk ovovivipar. Nah, setelah itu nanti rencananya mereka akan mendapatkan itu informasi itu dari membaca, dari berdiskusi, dari melihat langsung, umpamanya melihat langsung ke halaman, ke sekitar sekolah, nah seperti itu. Nanti dari hasil itu tujuan yang kedua, bisa nggak mereka mempresentasikan dari hasil diskusi dari kerja kelompok yang mereka lakukan. Itu nanti ada 2 tujuan. Baik, ada 2 tujuan yang bisa saya tangkap di sini Bu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, area pengembangan yang hendak Ibu capai itu di bagian mana? Saya ingin mengembangkan itu bagiannya adalah inovasi, ya inovasi pada diri saya sendiri. Nah, di mana biasanya saya mengajar itu memakai video pendek, video pemantik itu tinggal ngambil di YouTube. Nah, seperti itu. Yang lihat dari video itu anak-anak kurang antusias. Iya. Nah, di sini yang mau mengaplikasikan video yang dibuat dengan aktornya anak-anak sendiri. Nah, nanti yang saya pilih itu anak-anak yang nilainya mungkin agak kurang di kelas, itu termasuk, dan juga tidak berani untuk tampil. Nah, dia coba tapi untuk hasilnya nanti kan bisa dilihat besok. Baik, terima kasih dari idenya luar biasa sekali Bu ya. Ada inovasi dari Ibu sendiri untuk meningkatkan kreativitas siswa nantinya, untuk meningkatkan minat dan semangat belajar anak. Kemudian terkait dengan strategi apa saja yang akan Ibu persiapkan? Nah, yang pertama itu yang memakai itu problem based learning, nanti metodenya PBL. Nah, di sana nanti untuk strategi yang pertama yang tadi membuat video pembelajaran dengan aktor anak sendiri. Itu yang pertama. Terus yang kedua nanti saya tambahkan lagu. Nah, itu dari pembelajaran hari itu saya buatkan lagu dengan lagu yang sering mereka nyanyikan. Jadi mudah ditangkap, mudah dipelajari, anak-anak mudah mengimplementasikannya. Nah, itu maksudnya nanti untuk ininya. Itu saja sih Ibu Maria. Selain itu juga bisa LKPD ada juga. Terus membuatkan modul ajar yang lebih ya sesuai dengan sekarang kurikulum merdekanya, biar bisa memperlihatkan bakat siswa, berdiferensiasinya gitu. Baik. Sudah bisa semuanya saya tangkap Ibu. Saya simpulkan di sini berarti kita akan melaksanakan observasi kelas nanti di hari Jumat 15 November 2024 di jam pelajaran ke-1, 2 dan 3. Kemudian tujuannya Ibu sudah tadi ya, terkait dengan materinya perkembangbiakan generatif, kemudian area pengembangannya di bagian inovasi diri dulu. Kemudian untuk strategi persiapannya Ibu akan menyiapkan LKPD, kemudian modul ajar. Ada sana. Mengajari. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Kurang semangat. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Luar biasa. Hebat tambahannya. Oke. Nah,
Tuhan Yang Maha Esa agar bisa pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Kita awali pembelajaran kita dengan berdoa. Doa Ibu pimpin sendiri. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sebelum Ibu lanjut, ya mari segarkan pemikiran kita. Kita bernyanyi dulu. Ya, kita awali dengan lagu nasional. Salah satu lagu nasional yang akan kita nyanyikan hari ini yaitu Dari Sabang Sampai Merauke. Ya, bisa? Bisa. 1, 2, 3, mulai. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nakalnya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nakalnya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Sarama Santi. Terima kasih. Selamat pagi Bu Juli. Selamat pagi Bu Maria. Ya, bagaimana kabar hari ini Bu? Hari ini saya baik-baik saja. Semoga selalu dalam keadaan sehat Ibu ya. Oke. Ibu, saya mohon waktunya sebentar terkait dengan observasi di kelas yang sudah kita laksanakan kemarin. Bisa minta waktunya sebentar Ibu? Silakan. Kebetulan hari ini yang mengajarnya sudah diisi dengan guru yang lain.
Bu Maria. Berbedanya gimana? Biasanya kan saya mengajar tuh tidak ada yang mengawasi. Ya. Nah, ketika ada yang mengawasi, saya rasanya sedikit ragu ada dalam diri saya. Itu awalnya itu agak takut. Nah, itu timbul juga di hati saya itu terus bagaimana resah gimana anak-anak nanti tidak bisa mengajar sesuai dengan RPP yang saya buat, itu yang timbul di awal. Nah, itu nanti setelah dijalani diisi dengan ice breaking, termasuk itu juga meningkatkan semangat saya, motivasi saya selain memotivasi anak-anak untuk lebih semangat ikut pembelajaran. Bagus sekali, dari awalnya merasa takut masa grogi tidak sesuai dengan RPP ya, tapi setelah berjalan sering dan berjalannya waktu bisa diimbangi ya hasilnya. Kemudian yang ditakuti akhirnya tidak terjadi. Baik Ibu, saya lanjutkan. Ketika observasi kemarin, proses pembelajaran di sini, model pembelajaran yang digunakan adalah PBL ya. Apakah sudah terlaksana menurut Ibu? Dari yang saya laksanakan kemarin untuk PBL, Problem Based Learning, sudah dilaksanakan. Nah, pertama yang kasih video pemantik, yang video anjing bisa bertelur seperti itu. Nah, di sana anak-anak antusias, sudah mulai dia berpikir kritis yang lihat dari video. Kenapa mereka bisa antusias? Karena videonya dari video mereka sendiri. Jadi anak-anak yang menjadi artisnya, menjadi modelnya di video itu yang membuat anak-anak lebih wah gitu, enggak seperti biasa-biasa mengajar. Nah, seperti tujuan saya di sini, saya mau meningkatkan inovasi dalam diri. Nah, itu pertama. Nah, dari video pemantik yang saya berikan timbullah pertanyaan dari mereka, mengapa anjing bisa bertelur seperti itu. Nah, itulah yang kita akan pelajari hari ini. Nah, dari sana langsung yang berikan dia permasalahan berupa LKPD. Nah, itu sudah di sana. Nah, di sana mulai anak-anak mengerjakan dengan berkelompok. Nah, dari berkelompok ini mereka bisa melakukan seperti diferensiasi itu, silakan mau mencari referensi di buku pendamping boleh, buku paket yang sudah ada boleh, ke perpus boleh, ada juga yang ke halaman. Nah, itu melihat di sekitar kita kan ada beberapa binatang juga di sekitar sini sekolah, bisa mereka amati langsung. Nah, itu seperti itu. Hanya yang menemukan setelah melakukan delik di kelompok, di sini kelompok, survei ke lapangan seperti itu, nanti menemukan akhirnya mereka masalah. Nah, itu nanti masalahnya yang tadi salah satu tujuan kita yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Karena ovovivipar mereka tidak bisa lihat langsung. Itu aja masalah yang mungkin kurang jadi anak-anak kurang plong ya, masih berhayal. Nah, itu tidak konkret dia jadinya. Nah, itu masih dia abstrak. Di sana mereka menemukan masalahnya dari pembelajaran yang saya berikan. Terima kasih, bagus sekali Bu. Dari bisa saya lihat tadi dari alur yang sudah Ibu dari saya observasi tadi Ibu di kelas sudah sesuai dengan RPP-nya tadi ya. Dari anjing kok bisa bertelur ya, dari seperti itu yang diperankan juga modelnya oleh siswa beserta Ibu juga tadi sebagai aktornya di sana, sehingga anak-anak memudahkan untuk memahami apa isi dari video tersebut terkait dengan materi atau pembelajaran yang Ibu berikan tadi. Kemudian mengingat area yang ingin dikembangkan. Nah, kemarin sebelumnya kan kita sudah membicarakan tentang area yang ingin dikembangkan. Nah, di sini apakah sudah sampai mana area yang sudah bisa Ibu kembangkan setelah pelaksanaan observasi ini? Pertama dari yang mengajar. Nah, biasanya yang putih dari itu tukah dari punya teman yang ATM pakai di kelas itu anak-anak cenderung seperti biasa, menontonnya seperti biasa. Nah, di sini dalam observasi ini saya ingin meningkatkan inovasi saya dengan membuat video aktornya anak-anak langsung. Nah, dari pembuatan ini saya merasa inovasi yang saya buat itu berhasil. Berhasil dilihat dari mana? Di akhir pembelajaran saya memberikan evaluasi rata-rata anak-anak yang kemarin nilainya cenderung di bawah 6, sekarang ada peningkatan
Dan yang kebetulan yang menjadi ini pemeran itu yang nilainya kurang saya pakai, dan satu yang nilainya biasa-biasa saja. Itu dibantu. Jadi secara tidak langsung mereka berdiferensiasinya juga sudah menurut yang di sana. Jadi mereka tidak bisa menulis, tidak bisa menghafal, tapi begitu dia memerankan mereka ingat. Oh, teman saya lo memerankan ini, oh saya ingat. Jadi mereka ingat. Oh, kalau anjing itu tidak bertelur, yang bertelur ayam. Nah, itu contoh yang biasa. Jadi mereka bisa membedakan, nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang inginkan. Inovasinya yang tadi memakai sumber daya yang sudah ada. Nah, itu memanfaatkan. Kenapa tidak bisa kita kreatifkan? Nah, oh saya lebih nih dari teman, kenapa tidak dari kemarin saja? Begitu dia punya nilai, ternyata dia cara mengingat pembelajaran itu dengan cara berakting dia sendiri. Mungkin temannya yang satu yang juara yang biasanya nilainya bagus, dia menghafalnya yang pintar. Memang otaknya yang encer, berarti dia dari segi audio visualnya itu yang menonjol. Nah, kebetulan dengan mengenai dengan semangat anak-anak itu yang pertama. Kedua, karena ini yang gini aja semangat, yang lainnya juga ikut semangat. Dia ingin membuat. Nah, di akhir pembelajaran itu akhirnya timbul ide lagi untuk membuat lagu seperti yang kemarin dibuatkan lagunya. Jadi selain anak-anak itu bisa memerankan, yang satu yang suka bernyanyi pun bisa dia dengan lagu itu dinyanyikan, katanya pas main pas apa itu bisa bernyanyikan bersama-sama. Jadi dari hal yang sudah baik itu semoga nanti bisa Ibu tetap terapkan ya, dari media pembelajarannya dibuat sendiri, dibuat mandiri dengan belajar anak-anak dan meningkatkan semangat anak-anak menjadi semakin meningkat dengan adanya metode pembuatan video dengan keterkaitannya dengan materi, kemudian dengan cara menyanyi di mana anak-anak bisa senang mengikuti pembelajaran dengan cara bernyanyi, nanti bisa diterapkan ya. Kemudian hal apa yang kiranya Ibu perlu tingkatkan nanti? Yang perlu yang tingkatkan nanti ya inovasi ide-idenya. Nah, ini mungkin bisa nanti didiskusikan dengan anak-anak untuk mengasah kreativitas mereka. Mungkin dari ide anak-anak itu bisa diambil sesuai dengan minat mereka, keinginan mereka bagaimana pembelajaran berikutnya. Nanti mereka kasih ide, kita yang membantu, dan artinya kolaborasi dengan anak-anak mungkin. Jadi satu, kita merasa ringan dalam belajar karena mereka sendiri yang ingin belajar. Itu lebih cepat mencapai tujuan. Iya, bagus sekali Ibu. Pertanyaan saya selanjutnya, bagaimana rencana tindak lanjut Ibu ke depannya melihat tindak lanjut terkait dengan observasi kemarin? Untuk yang akan datang, karena dari pembelajaran observasi hari ini yang ingin untuk pembelajaran yang akan datang juga bisa lebih ditingkatkan lagi. Mungkin selain dengan video, selain dengan lagu, bisa juga memberi imbas ke guru-guru yang lain. Oh, ini loh berhasil di kelas 6, bagaimana kalau di kelas 5 diterapkan. Nanti yang ingin ikut mengajak teman-teman untuk lebih kreatif lagi, ingin mencoba lagi. Nah, seperti itu. Itu yang pertama. Untuk ke anak-anak, nanti biar bisa mereka tumbuh ide-idenya, biar mereka tidak menonton aja, kenapa mereka yang ditonton. Nah, seperti itu. Ya, luar biasa Ibu ya. Dapat saya tangkap tadi inovasinya luar biasa sekali, ide-idenya sangat bagus, di mana nanti Ibu akan mengajak rekan sejawat atau guru-guru lain untuk membuat media pembelajaran yang menarik bagi siswa tentunya, sehingga siswa diharapkan memahami materi yang disampaikan oleh guru bersangkutan. Kan seperti itu Ibu ya. Kemudian kapan kiranya pelaksanaan perencanaan Ibu yang sesuai yang Ibu rencanakan dari tindak kapan kiranya bisa Ibu realisasikan? Yang ingin mulai minggu depan enggak? Karena saat ini anak-anak sudah mulai semangat. Kalau sekarang sudah anak-anak semangat, kita sebagai guru harus ikut. Nanti kalau menunggu lagi, nanti kita tumbuhkan, jadi mulai dari nol secepatnya. Mulai minggu depan yang mau kita coba untuk pembelajaran berikutnya bahasa Indonesia, mungkin bisa nanti dikembangkan. Ya, semoga bisa secepatnya. Kemudian untuk menjalankan program-program Ibu itu, siapa
kiranya yang akan nanti Ibu libatkan dalam rencana kampanye tersebut? Nah, yang di sini yang ikut libatkan nanti selain anak-anak, teman-teman juga. Program yang terlintas untuk saat ini untuk kedepannya itu program menyan, menghafal dengan nyanyian. Nah, kemarin kan Ibu sudah lihat ya, itu lagunya dari Juru Pencak, itu tembang lagu daerah. Nah, itu diubah menjadi lagu perkembangbiakan secara generatif. Nah, ada 3 itu pas dan lagunya. Nah, kenapa tidak dicoba dengan pembelajaran lain? Nah, itu dibuat dengan lagu kita sendiri tanpa melihat di gini. Nah, untuk membuat liriknya itu selain melibatkan teman juga bisa melibatkan anak-anak. Mungkin bagian mana yang mereka tidak sering lupa itu dibuatkan lagu. Rencananya itu menyan, kalau program yang udah terpikirkan menghafal dengan nyanyian, luar biasa sekali ya. Kemudian harapan saya ke depannya dan harapan Ibu sesuai dengan yang Ibu tuturkan tadi dari awal ya. Semoga segala program dan juga tindak lanjutnya nanti dapat terlaksana dengan baik dalam jangka waktu yang cepat atau segera Ibu ya. Semoga dengan tujuan anak-anak atau rekan guru juga memahami keadaan situasi anak, bagaimana apa yang dibutuhkan oleh anak itu dapat dipenuhi, bisa ditingkatkan ke depannya sehingga anak-anak dapat berprestasi. ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan untuk Ibu Juli. Terima kasih atas waktunya Ibu. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih juga. Selamat siang Ibu.